Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Halo Sobat Daerah, ketemu lagi di Event Channel bersama kami berdua pada Senin 27 Juli 2006. Ini berita paling menggemparkan, bagaimana seorang saksi mata tiba-tiba ditemukan tewas di rumah siapa? Di rumah mantan Jampitsus. Assalamualaikum, salam RF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini, Senin ini, Cak Jarod? Ya, kita awali dengan berita duka. Ada dua, Cak. Soal meninggalnya Pak juru bicara otorita IKN, namanya Troy Harold. Ini memang Sabtu lalu meninggal dunia di kamar rusun ASN IKN. Ini penyebabnya karena hipertensi. Yang kedua adalah kematian Sutrimo, kepala rumah tangga di rumah mantan Jampitsus siapa Mas Febri Andriansyah. Ini meninggalkan catatan menarik. Menurut sampean seperti apa, Mas? Ya, tentu saja publik kaget karena dua orang ini meninggal di dalam kasus yang sedang menjadi perbincangan sangat tinggi. Trendingnya nomor satu. Pertama soal Febri Andriansyah, kedua soal IKN yang mangkrak. Nah, soal kepala rumah tangga Febri ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik di tengah kasus yang sedang ramai dan menyangkut Presiden Republik Indonesia. Tiba-tiba kepala rumah tangga meninggal dan kata polisi ini mulutnya berbusa. Nah, biasanya orang kalau mulut berbusa itu biasanya keracunan biasanya ya, tapi kita akan menunggu temuan dari Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti investigasi dari kematian kepala rumah tangga dari Febri Andriansyah tersangka korupsi dan TPPU. Yang kedua, meninggalnya Kepala Humas, juru bicara IKN. Kita tahu IKN sudah sangat jelas dan gamblang memang tidak bisa dilanjutkan karena tidak punya anggaran. Bahkan untuk memelihara dan merawat supaya tidak tumbuh rumput, kasarnya seperti itu negara sudah tidak mampu mengeluarkan uang. Mungkin karena stres kelas tinggi sehingga tensinya naik dan kemudian meninggal. Kemungkinan seperti itu. Coba kita analisa lagi, Cak Jarod. Ya, Troy meninggal karena hipertensi. Ya, mungkin karena darah tinggi, terus menghadapi banyak tantangan yang menjadi tanggung jawabnya seperti di IKN. Yang kedua adalah Sutrimo. Kita fokus ke Sutrimo, Cak. Kalau dalam ilmu kepolisian, wah ini di dalam ilmu buser. Kriminologi ya. Itu coba lihat 100 meter di radius TKP. Jadi kelihatan apakah ada jejak-jejak. Dan yang menarik adalah tidak ada satupun barang bukti. Maksud saya, kepunyaan pribadi korban itu belum diserahkan keluarga. Ini menarik. Apalagi yang hilang adalah, belum hilang ya, belum ditemukan. Soal ATM, terus handphone. Ini menarik ya. Handphone ini kan membuka pembicaraan terakhir kali korban dengan siapa. Dan polisi mengaku belum memberikan klarifikasi. Dan kedua, ini harus dilakukan. Bagaimana visum et repertum terhadap korban untuk memastikan apakah kematiannya wajar atau karena sesuatu. Kalau dilihat berbusa kembali sekali lagi, kalau kematian karena berbusa itu sangat mungkin tidak wajar. Tetapi kita tidak bisa mendahului penelitian yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tetapi dalam kasus-kasus besar di Indonesia ini memang ada saja yang selalu dikorbankan. Bahkan tidak hanya manusia, satu manusia gitu. Kasus-kasus sebelumnya ketika melibatkan pejabat tinggi, korupsi, jumbo dan lain sebagainya, bahkan biasanya dibakar gitu. Rumah, gedung atau gudang tempat penyimpanan dokumen, barang bukti dan lain sebagainya biasanya dibakar. Nah, apakah nanti ini rumah Febri juga akan dibakar? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini biasanya yang namanya kepala rumah tangga adalah orang yang paling tahu. Hampir sama dengan pelaku, pengetahuannya tentang asal-usul, tentang histori, tentang pembicaraan, tentang hubungan. Dia tahu ketemu dengan siapa, jam berapa, di mana, sangat tahu untuk kepala rumah tangga. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan kita dan juga masyarakat luas, apakah ini dikhawatirkan akan membongkar semuanya tentang kasus Febri Andriansyah, atau si kepala rumah tangga ini yang membocorkan
segala aktivitas selama ini Febri, sehingga kepolisian dengan mudah melakukan penggeledahan. Nah, ini pertanyaan ya, bukan justifikasi, tapi pertanyaan-pertanyaan publik yang kita wakili untuk kita bahas dan kita kupas supaya jelas dan lugas. Kira-kira seperti itu, Cak Jarod. Sebagai kepala rumah tangga di rumah, dia menjadi saksi kunci. Istilahnya saksi mutiara ya. Ini harus dilindungi oleh instansi yang berwenang. Harus dilindungi Pak, karena dia memiliki banyak informasi. Dan juga kemungkinan lain adalah ini potensi yang menimbulkan bahwa dia khawatir akan membuka seluruh hal-hal informasi mengenai apa yang terjadi di rumah Febriansa. Ini semakin menguatkan dugaan, Cak, bahwa kasus Febriansa ini tidak kaleng-kaleng, Cak. Masih ingat bagaimana Hotman Paris Hutapea, pengacara bling-bling yang mendadak mundur hanya beberapa hari setelah dia dengan gegap gempita menyatakan saya membela Febriansa demi marwah Presiden Prabowo. Jekete mundur dengan alasan sakit. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah adanya pernyataan dari Hotman Paris yang mengatakan bahwa dia pengacaranya Febri Adriansyah, dan dalam waktu beberapa jam kemudian dia menyatakan mundur, itu justru semakin membuat penasaran publik, ada apa kemunduran ini. Bahkan Hotman memviralkan video dirinya yang pergi ke Singapura menggunakan kursi roda, yang dianggap sebagai itu alasan untuk mengundurkan diri. Itu tetap tidak percaya publik. Pasti ada sesuatu. Kalau Pak Hotman kalau Pak Hotman tidak jujur, maka akan semakin banyak orang yang mempertanyakan ada apa kok mundur tiba-tiba. Sementara beberapa saat sebelumnya dengan bangga dia menyatakan akan membela Febri, bahkan dengan pro bono alias free, alias tidak dibayar. Nah, kalau tidak dibayar kenapa harus mundur? Kalau tidak dibayar artinya kan itu pekerjaan sosial. Kenapa harus mundur? Berarti kan ada sesuatu yang, apakah nanti Pak Hotman ini akan memenangkan Febri atau justru akan sebaliknya, kan kita tidak tahu alasan-alasan yang sesungguhnya terhadap pengunduran diri yang tiba-tiba itu. Jadi kita akan dihadapkan pada berita-berita yang membuat semakin penasaran atas perilaku pejabat hari ini. Soal Hotman yang pergi ke luar negeri untuk berobat, kameranya itu ada di mana-mana. Artinya ini memang dipersiapkan bagaimana membuat drama kebagian Hotman berobat itu sudah lengkap ya. Dari kedatangannya sampai dia kemana, ini seperti sinetron. Kamera ada di mana-mana. Ini Pak Hotman mantep ini. Jadi orang ternyuh luar biasa. Hotman memang sakit. Berikutnya adalah bagaimana Febri Adriansyah demikian leluasa, tidak diborgol, tidak mengenakan rompi tahanan KPK. Dan disebutkan oleh jaksa bahwa ini kemalaman. Semakin menguatkan dugaan ada orang-orang besar di belakang Febri Adriansyah. Betul, tidak hanya di belakang Febri Adriansyah, di belakang polisi juga orang-orang besar. Jadi kalau kita terjemahkan ini, ketika Pak Febri bilang dia dikriminalisasi, dan ketika Pak Hotman mengatakan bahwa Febri ini adalah jaksa agung muda yang punya prestasi luar biasa, artinya semakin bisa ditarik benang merah. Kejadian ini adalah kejadian yang merupakan bagian pertentangan antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Publik mengatakan bahwa keberhasilan Jokowi membongkar atau menghentikan langkahnya Febri Adriansyah yang telah sukses membongkar kasus-kasus korupsi besar, di mana di situ disebutkan ada nama Jokowi di persidangan ya, bukan pembicaraan warung kopi, tapi di persidangan itu disebutkan nama Jokowi, seperti Thomas Lembong, seperti Nadiem Makarim, dan banyak hal lain itu selalu menyebut nama Jokowi sebagai perintah. Tapi sampai hari ini Jokowi masih berdiri kokoh, tidak tersentuh sama sekali. Nah, ketika Pak Febri itu menyasar kasus-kasus yang lebih besar lagi, Pak Jokowi semakin harus bersikap ini. Kalau itu dibiarkan akan membahayakan dirinya. Kira-kira seperti itu analisa publik, dan kita juga meyakini itu sesuatu yang benar. Jadi ada dua hal. Di satu sisi Febri memang harus diusut tuntas berkaitan dengan hartanya yang disentul. Di sisi lain konspirasi yang terjadi di belakang itu juga publik harus tahu. Karena negara ini harus dikendalikan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang fair, cara-cara yang jujur dan lurus, bukan dengan cara rekayasa, saling menutupi, dan lain sebagainya. Nah, dalam perseteruan antara kejaksaan dan kepolisian, untuk hari ini, kepolisian sedang berada di atas angin, karena publik sedang menyaksikan hari demi hari
bagaimana penuntasan tentang Febri ini, dan ternyata banyak sekali hal baru, termasuk ditemukan kepala rumah tangga Febri Ardiansah yang meninggal secara tiba-tiba. Sementara Kejaksaan Agung betul-betul menghentikan penyelidikannya terhadap kasus BGN, terhadap dapur-dapur yang di daerah yang itu juga potensi korupsinya tidak kalah besar. Jadi sebetulnya kejaksaan jangan mau kalah sama kepolisian, karena kalau dua-duanya membongkar, saling bongkar kejahatan di dua institusi ini, yang untung adalah rakyat Indonesia. Kan sudah disebutkan oleh Mahfud MD, setan ketemu setan, biarkan saling membuka borok. Saya bantu Jaksa Agung. Bagaimana Polri tidak luasa, tidak memfollow up tentang apa status tersangka mantan KPK. Firly Bahuri sudah berapa tahun ya? 3 tahun berlangsung tanpa perkembangan apapun. Ini ditangani oleh Polri. Ya, monggo saling ungkap demi apa? Demi rakyat Indonesia. Kenapa? Penegakan hukum di era Prabowo belum terbukti. Monggo Cak Dodo, kata-kata mutiara di pagi ini ya. Rakyat akan berada di belakang kejaksaan maupun kepolisian jika kalian lembaga negara keduanya saling membongkar yang lainnya. Karena kalau itu bisa terjadi, maka tidak usah susah lagi orang atau siapapun melaporkan. Kalau dua lembaga ini perang, dipastikan yang akan untung rakyat. Nah, tetapi masalahnya kemarin sudah terjadi perdamaian, supaya supaya ya understanding lah, kalau kata Jokowi, understanding gitu. Kalau itu yang terjadi, maka korupsi masih akan terus subur, pejabat negara di tingkat atas akan semakin leluasa melakukan tindakan-tindakan melawan hukumnya, dan akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kuasa penuh atas republik ini, bukan segelintir orang, bukan oligarki, dan bukan pejabat tinggi negara yang saat ini berkuasa. Jadi kita berdoa supaya Polri maupun Kejaksaan tetap semangat untuk saling membongkar kejahatan di dua lembaga itu. Karena apa? Karena berarti Pak Prabowo juga was-was, hanya pidatonya kenceng tapi pelaksanaannya melempem. Tapi Assalamualaikum, salam NF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan.